Hai Detikers, kembali lagi bersama saya Frian Zikran dan rekan saya Vidya Pinandita di eLife Enhance Your Best Life. Gimana kabarnya Anda Detikers? Semoga baik-baik saja. Vidya gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ferdi gimana, Fer? Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan tentunya di tengah pandemi ini kita semuanya, saya dan kita semuanya berharap untuk selalu sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu yang namanya menegakkan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, Wajib menjaga jarak, mencuci tangan yang sering, menghindari kerumunan, dan jangan lupa juga untuk selalu yang namanya mengkonsumsi vitamin Makan sehat. apapun itu ya yang bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari dimanapun. Tapi kalau sekarang kan kita nggak boleh kemana-mana nih, nggak boleh keluar rumah. Di rumah terus ya. Di rumah terus Dan ya. anyways, sekarang kan kita nggak bisa menutup mata ya. Kalau kasus COVID-19, lagi banyak banget kejadiannya. Bahkan meningkatnya lagi drastis banget. Benar. Tapi sadar nggak sih, kalau kita tuh mungkin perlahan-lahan gitu ya, jadi punya habit-habit baru. Misalnya, tadi kamu bilang, kita jadi aware nih soal suplemen dan vitamin. Atau mungkin kita jadi yang tadinya males olahraga, jadi rajin sekarang. Kamu olahraga apa? Nah, akhir-akhir ini alhamdulillahnya udah mulai Alhamdulillah. diterapi nih. Setidaknya gitu ya, jogging aja gitu setiap pagi. Benar banget. Tapi nih, selain jogging, misal teman-teman Detikers juga ada yang sekarang lagi giat banget yang olahraga. Yes. Kita mungkin putar otak gitu ya. Gimana sih caranya biar bisa tetap stay at home, tapi olahraga tetap jalan? Emang bisa? Bisa dong. Makanya scroll media sosial buat nonton konten-konten menarik nih terkait Wah. workout. Nah, biar kita menjawab pertanyaan Ferdi tadi, malam ini kita kedatangan narasumber yang seru banget. Beliau adalah seorang certified fitness coach yang aku yakin teman-teman Detikers dan Ferdi juga Yes. udah familiar banget nih sama sosok ini di TikTok atau mungkin di Instagram Atau yang di suka sosial bikin media lainnya? dan di sosial media lainnya. Ya, langsung saja kalau begitu kita coba sapa narasumber kita. Halo, selamat malam. Coach Halo, Vidya. malam Ferdi, malam Vidya. Halo Detikers. Gimana kabarnya nih? Sehat dong, sehat dong. Nah, Puji ini Tuhan. dia nih. Jadi kebetulan karena tema kita adalah bisa six-pack ataupun lebih sehat di rumah, Wow. gitu kan. Apalagi selama WFH ini. Saya penasaran, tadi Vidya soalnya ngomong nih, Coach. Bisa loh di rumah. Emang juga. bisa gitu ya Bisa olahraga di dong. rumah? Bisa dong, olahraga di rumah bisa. Kan nggak perlu, yang penting kan motivasinya dan niatnya untuk tetap aktif berolahraga ya. Bukan mengenai, oh aku harus di mana nih, aku harus di gym nih. Kalau kita manfaatin yang ada. Kalau memang bisanya di rumah, dengan alat seadanya, dengan situasi dan kondisi dan space yang seadanya, tapi motivasi masih semangat sih, pasti bisa lanjut lah. Oke, nah kebanyakan kan olahraga yang kita kenal tuh banyak banget, mulai dari jogging, running, lalu juga angkat besi atau angkat beban, dan masih banyak olahraga lainnya yang bisa membuat tubuh kita lebih aktif. Nah, kira-kira terutama selama masa pandemi ini di rumah olahraga jenis apa sih yang paling pas, yang cocok biar bisa sesuai gitu ya? Ada aktivitas olahraga di rumah. Sebenarnya itu tergantung sih, tergantung Detikers dan teman-teman semua itu selama ini sudah pernah menjalani olahraganya itu apa. Tapi tetap kita perlu memperhatikan olahraga yang kita lakuin ini bermanfaat untuk tubuh ya. Yang pastinya bisa melatih fungsi jantung, jadi secara aerobik, dan fungsi sendi dan otot atau secara anaerobik. Mungkin familiar dengan, tadi sempat nyebutin suka jogging ya. Kalau jogging kan berarti kan suka ngos-ngosan tuh. Denyut jantungnya mungkin lebih naik gitu ya, heart rate-nya tinggi. Yes. Itu lebih mengasah kardiovaskular, berarti lebih mengasah fungsi jantung. Kalau misalnya sukanya latihan di rumah, ngelakuin gerakan-gerakan kayak squat, push up yang lebih spesifik ke otot besar tertentu, itu masuknya ke latihan beban atau anaerobik. Gitu sih. Yang penting fokusnya ke fungsi sendi dan ototnya ya, kalau anaerobik. Gitu. Yap. Nah, Coach, ini mungkin teman-teman Detikers dan kita juga gitu ya masih meraba-raba sebenarnya olahraga yang pas nih dilakukan di rumah biar badan tetap fit itu seperti apa. Tapi apa ya, in general gitu, Coach, dalam satu hari ada nggak sih saran dari Coach olahraga itu maksimal atau minimalnya berapa lama, Coach? Sebenarnya sih dari rekomendasi World Health Organization ya, dan ini aku setuju sih. Rekomendasi dari WHO itu kita minimal 2,5 jam per minggu, bukan per hari ya. Per hari belum, 2,5 jam lama juga ya kan. 2,5 jam per minggu, berarti kira-kira kalau bisa digabungin latihan beban dan kardio, itu bisa dibagi menjadi 2 sampai 3 kali
seminggu itu aman banget sih digabungin. Ya. Sedurasinya secepat itu ya, maksudnya kan biasanya kayak gini nih. Simple itu dan nggak perlu waktu lama. Bener karena kebanyakan teman-teman saya yang rajin banget ke fitness center misalnya, mereka tuh bisa menghabiskan waktu berjam-jam di fitness center, selain mungkin karena suka kali ya gitu ya, sama atau edik sama yang namanya dumbbell dan alat-alat berat lainnya. Tapi mungkin juga karena foto-foto juga kebutuhan sosmed. Tapi apakah memang itu normal dengan menghabiskan waktu yang berjam-jam seperti itu di fitness center, atau justru ya nggak sehat sih gitu? Gimana nih, Coach? Kalau di fitness center tuh situasi dan kondisinya beda tuh. Ada kalau misalnya teman-teman yang latihan beban, itu ada kemungkinan dia waktu istirahatnya itu lebih lama. Jadi misalnya habis ngangkat atau misalnya habis lakuin squat 10 repetisi lalu istirahat dulu. Jadi kira-kira durasinya lebih lama untuk recovery dan mengumpulkan tenaganya lagi untuk ngelakuin squat lagi dengan beban yang entah bertambah atau untuk memaksimalkan performanya gitu ya. Dan dengan adanya teman-teman yang lain bisa aja nih ngumpul-ngumpul ngobrol dulu ya kan. Itu udah beda lagi tuh, ngabisin 1 jam olahraganya berapa lama, istirahat dan ngobrolnya, foto-fotonya ya kan, selfie dulu. Bisa juga habis di situ ya kan. Jadi tergantung sih. Tapi biasanya sih durasi latihan beban 45 sampai 1 jam ya, kalau misalnya memang dihitung-hitung kayak satu program latihan biasanya sih 45 menit sampai 1 jam itu badan sudah cukup lah, sudah habis. Begitupun dengan kalau misalnya menghabiskan waktu berjam-jam di rumah juga nggak ada masalah begitu ya, Coach ya, selagi memang olahraga yang dilakukan ini terkontrol dan juga sesuai dengan kondisi fisik begitu ya, Coach ya? Iya, fitness levelnya beda-beda. Ada yang misalnya suka dance Zumba atau K-pop gitu ya, atau bahkan latihan-latihan aerobik lainnya tapi bisa sambil nonton drakor misalnya. Itu kan udah bisa 1 jam sendiri habis gitu misalnya. Dan nggak berasa jadinya kan, karena enjoy ngelakuinnya gitu. Jadi bukan masalah udah 1 jam atau udah baru 30 menit nih, bukan masalah itunya, tapi ketika kita enjoy ngelakuin exercise-nya nggak berasa, akhirnya 1 jam 2 jam tuh nggak berasa. Biasanya itu yang kejadian. Aku senang ya, tadi Coach Regina nyebut satu aktivitas yang menarik gitu ya, bisa sambil joget atau bahkan bisa sambil nonton gitu ya. Mungkin teman-teman Detikers nih mulai terinspirasi gitu ya, bahwa olahraga di rumah tuh bisa dilakukan. Nah, buat teman-teman Detikers yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing juga, boleh banget. Nanti kita akan bacakan, kita sampaikan titipan pertanyaannya ke Coach Regina. Bisa kirim pertanyaan lewat WhatsApp dengan nomor berapa, Fer? Nah, silakan langsung kirim pertanyaan, komentar Anda via WhatsApp. Gampang banget, tinggal diketik nama dan juga dari mana, lalu kirim secepat-cepatnya di 0813 83502099. Sekali lagi 0813 83502099. Karena nanti di akhir acara kita akan umumkan siapakah Detikers yang beruntung untuk mendapatkan bingkisan menarik dari 20 detik tentunya dari eLife. Wow, menarik banget. Banget. Itu titipan pertanyaannya. Nah, ada lagi ini sebelum kita lanjut nanti ngebacain komentar-komentar atau pertanyaan dari Detikers, saya penasaran banget nih, karena kan gini loh, untuk membangun sebuah mood olahraga itu udah deh, itu berat banget deh, sumpah ya. Apalagi untuk secara personal, untuk jogging aja tuh kayaknya butuh waktu seminggu. Oke, besok jogging. Tapi itu pun kalau nggak ditunda ya. Nah, Coach bisa dikasih tahu ke Detikers how to membangun mood yang tepat untuk bisa berolahraga dan konsisten dilakukan setiap hari bahkan, atau paling tadi kalau Coach bilang paling tidak 2 sampai 3 kali dalam seminggu gitu, Coach. Yes. Ini saran dan ini sudah diterapkan ke teman-teman, ke klien-klienku juga sih sebenarnya. Karena aku sebagai fitness coach ya, dan aku selalu menghargai variasi latihan yang klien-klienku suka. Karena aku sendiri kan lebih ke functional training, jadi latihan beban fokusnya bukan ke aerobik atau dance atau yang lainnya. Jadi aku selalu merekomendasikan cari dulu exercise yang memang kamu enjoy, yang memang Detikers enjoy nih ya. Misalnya sukanya misalnya sukanya dance atau memang sukanya jogging, sukanya yoga, pilates. Lakuin dulu itu, dan kalau bisa nih buat jadwal. Itu adalah sebuah strategi merencanakan jadwal latihan yang karena sudah direncanakan, jadi kayak mau nggak mau yuk kita lakuin gitu. Bisa juga strategi lainnya itu dengan ngajak temen.
Ajak teman. Jadi mau nggak mau nih udah janjian nih sama temennya, udah rutin nih. Saya di hari Senin sama Rabu ya kita latihan jam sekian khusus untuk latihan. Jadi memang sudah disiapkan gitu jadwalnya. Kayak kita apa ya misalnya jadwal kerja memang sudah dari jam 9, jam 8 sampai jam 5 itu kan sudah mau nggak mau itu jam kerja gitu ya. Sediakan juga gitu dengan olahraga seperti itu juga. Supaya nggak ada alasan lagi nih memang jam itu jam khusus untuk olahraga. Atau bisa juga ini ya sama siapa yang bisa ya? Oh iya fitness coach ya kan bisa juga menghubungi fitness coach langsung ya kan ngajak oke, coach dia mau meeting program dong latihan mau nggak mau jadwalnya harus sudah begini di jam ini di hari ini yang sudah pasti ada buat speaker semua itu bisa banget sih. Wah. Mau grup kelas online bisa mau private coaching bisa udah banyak banget sekarang penawaran-penawaran ya apalagi selama pandemi ini kan gitu jadi tinggal dibuat aja planningnya. Jadi sebenarnya bisa sih siapapun bisa sebenarnya konsisten asal ya itu tadi ya nggak ada salahnya sedikit tegas mungkin sama diri sendiri ya Betul soal sekali. waktu. Anyway, dari tadi saya nahan perut loh ini deh. Perlu diingat di depan manfaat-manfaatnya ya. Ya ujung-ujungnya kan kita sebenarnya ingin sehat ya, kita ingin meningkatkan imun tubuh. Jadi dengan mengingat tujuannya kita itu apa untuk menyehatkan diri sendiri atau mungkin ada target fitness lainnya misalnya ingin menurunkan berat badan atau ingin mempertahankan massa otot atau bahkan sesimpel ingin meningkatkan imun selama pandemi ini itu sudah kalau itu sudah ditaruh di mindset itu pasti sudah nggak perlu lagi tuh membangun motivasi atau mencari mood lagi nggak ada alasan seperti males lagi sama aja seperti kita oke, aku tahu nih aku butuh kerja karena aku ingin cari duit atau aku ingin kaya raya gitu ya misalnya ya mau nggak mau kita pasti kerja karena kita sudah ada mindsetnya untuk mendapatkan targetnya itu. Berarti kita paham dulu bahwa itu tuh kepentingannya gimana sih, efek baiknya buat badan kita gimana sih. Tadi Coach Regina sempat sebut kalau ada temen itu bisa meningkatkan semangat dan motivasi kita. Sering Coach aku ngelihat di Instagram story teman-teman aku mereka olahraga bareng tapi virtual. Jadi mereka workout kecil-kecilan sambil lewat Zoom atau mungkin sambil video call lah pokoknya sama teman-temannya. Nah, Coach misal nih Coach, ada teman-teman detikers yang memang tertariknya atau memang nyamannya tuh dengan cara angkat beban seperti yang Coach Regina train gitu ya, latih. Nah, semisal ada yang baru mau mulai nih, kemudian mau belajar serius tapi alat-alatnya kan terbatas mungkin di rumah ya, terutama buat first timer mungkin yang baru mau mulai. Bisa nggak sih Coach diganti? Dan kalau bisa, baiknya pakai benda seperti apa? Atau mungkin ada patokannya, rekomendasi dari Coach Regina? Sebenarnya sih untuk latihan beban ya itu nggak perlu dengan alat-alat yang seperti di gym juga sih karena selama PPKM dan pandemi ini kita memanfaatkan yang ada ya. Jadi kalau memang adanya cuman matras atau adanya cuman misalnya botol air yang beratnya cuman setengah kilo misalnya itu masih bisa digunakan banget. Dan sebenarnya latihan beban itu nggak perlu pakai alat, bisa dengan menggunakan berat badan sendiri. Selama gerakannya sudah paham ya, kayak otot-ototnya digunakan apa aja dan gerakan yang baik itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya untuk mulai. Itu dia. Jadi nih siapapun detikers yang malas banget olahraga, nggak ada alasan. Kayak saya gitu ya. Udah deh. Ini nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan. Misal mau yang namanya mempertahankan otot tubuh atau mau membentuk otot tubuh, tadi udah dijelasin. Bisa. Bahwa angkat beban bisa pakai apa aja. Bisa pakai botol minuman ya Coach ya. Bekas botol minuman misalnya yang diisi sama pasir atau air. Bahkan bisa yang sama gitu ya. Yes. Atau misalnya bangku, kursi atau meja. Bisa, iya. Kemarin aku sempat buat konten mengenai itu. Bahkan aku buat konten itu aku tuh mengenai latihan di kamar kos. Nah, jadi kayak space-nya yang sempit sekalipun yang benar-benar kayak susah gerak gitu ya orang dengan alasannya, aduh kebatas nih sini bed sini langsung lemari aku nggak bisa banyak gerak masih bisa udah dibuatin udah nggak ada alasan lagi. Ayo loh. Benar ini ya.
Bener. Nah, coach, ini nih kadang selain kalau tadi saya sempat nyinggung soal mood, kadang nih bukan cuma mood doang, tapi ada hal yang atau faktor lain yang kemudian mempengaruhi kita untuk malas berolahraga karena kita ngerasa nih kondisi tubuh kita kayaknya kurang fit nih, lagi kurang oke. Nah, bisa nggak sih, coach, kita berolahraga misalnya, tapi dalam kondisi yang lagi nggak fit nih? Aku setiap kali coaching itu selalu pertanyaan pertama yang aku tanyain ke klienku adalah gimana badannya hari ini, gimana kabarnya hari ini. Karena kalau misalnya dia ngerasa nggak fit atau misalnya kalau perempuan misalnya lagi di masanya dia sedang mau datang bulan gitu ya, itu kan pasti energi levelnya lagi low ya. Pasti aku akan bedain tuh program latihannya dari yang biasanya dia. Misalnya aku sudah buatkan satu program full sebulan, aku akan lakuin gerakan-gerakan yang lebih ringan terlebih dahulu gitu untuk mengetahui dia mampunya seberapa. Karena kita nggak mau kalau misalnya kondisi kita lagi nggak fit, kita paksain olahraga dan kita maksimalin, malah ntar bertolak belakang hasilnya. Tadinya kita mau meningkatkan imun tubuh, yang ada kita malah sakit. Apa yang terjadi kalau kita sakit dan malah makin parah penyakitnya, kita malah mengganggu aktivitas kita ke depannya. Entah kita mau kerja atau mau beraktivitas selanjutnya setelah olahraga. Jadi itu perlu dipertimbangkan ya di setiap kita olahraga. Kalau apalagi kalau lagi nggak fit, saranku satu-satunya adalah dengerin badannya. Jadi meskipun mau olahraga, didengerin dulu badannya kayak oke, kalau memang sudah capek, sudah misalnya kok hari ini lemes ya, kok hari ini ngerasa lebih pusing atau ngerasa nggak ada energi, ya udah istirahat dulu daripada memperparah penyakitnya. Gitu sih. Yes, jadi benar banget tadi apa yang dikatakan Coach Regina ya. Jadi memang sebenarnya ada porsinya juga sih. Mungkin boleh, tapi Tegas ada porsinya boleh. Gitu ya. Yang penting adalah tapi jangan maksa. Yes. Dan yang penting juga adalah ada kemauan untuk bisa bergerak. Tapi ada juga Coach teman saya begitu ya. Ini nggak tahu ini apakah mitos apa enggak gitu ya. Dia sembuh misalnya nih, dia sakit tapi setelah itu dia berolahraga dalam kondisi yang lagi kurang fit, malah sembuh gitu. Wow. Malah ada. Ya tergantung penyakitnya. Yeah, Karena yeah, biasanya setelah olahraga lalu dia istirahat atau dia makannya teratur, akhirnya recovery-nya lebih cepat. Gitu. Tapi nih, kalau misalnya latihannya di tempat umum atau di gym atau apa, saya dia sakit misalnya flu deh, pilek di mana-mana, kan malah nyebarin penyakit ya. Jadi harus consider juga gitu ke teman-teman yang lainnya kalau mau berolahraga ketika lagi nggak fit gitu. Jadi tergantung penyakitnya juga. Nah, kita pengen ingetin teman-teman detikers lagi nih sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengen ingetin teman-teman detikers yang mau titip pertanyaan atau mungkin bingung ya selama ini olahraganya tuh udah bener belum sih yang dia lakuin di rumah atau gimana deh, apapun itu yang pop up di kepala boleh banget samain pertanyaannya. Atau misalnya kayak saya udah olahraga terus nih selama WFH tapi kok nggak sispek itu nanti kita akan tanya. Kok masih zero pack gitu ya? Yep. Boleh tanyakan melalui WhatsApp di 081383502099. Jangan lupa nama dan daerah asal ya. Bener banget. Tapi nih sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kita mau nunjukin video, Fer. Oh gitu? Mungkin teman-teman detikers di sini berandai-andai gitu ya, ini seperti apa sih kontennya Coach Regina? Yeah. Tapi kan nggak mungkin ya kayaknya kalau kita peragain gitu kan. Jadi kita langsung aja kita putar videonya kali ya.
udah nggak pakai alasan lagi karena gerakannya nggak butuh Bosan yang kan, bener kan? nah bener coach, nggak butuh dumbbell, nggak butuh apa, cuman beban tubuh aja udah. Bahkan kalau dilihat tadi kayaknya Coach Regina peragainnya di rumah ya. Jadi bisa Iya. berlatih dulu. Tapi boleh nggak sih Coach di sharing dulu, mungkin diceritain dulu tadi itu gerakan apa ya? Apa itu dan untuk goal yang seperti apa mungkin Coach? Dan itu ada berapa gerakan sih totally untuk sedurasi itu gitu? Oke, itu sebenarnya lebih ke total body workout aja sih, nggak ada yang spesifik kayak oke untuk melatih bagian-bagian otot besar tertentu. Karena itu kalau saya teman-teman lihat ya, itu kena ke otot dada, kena ke otot lengan, kena ke kaki juga bisa. Jadi benar-benar semuanya diasah, nggak spesifik kayak oke kita mau latihan untuk kaki, nggak latihan khusus latihan untuk tangan, khusus latihan untuk perut, nggak. Ini kayak benar-benar semuanya dilatih. Dan kalau memang cuma punya waktu 30 menit, 20 menit bisa banget ngelakuinnya. Dan gerakan-gerakan tadi bisa disesuaikan intensitasnya, bisa disesuaikan repetisinya, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan durasi waktu yang dibutuhin gitu, yang memang disediain ya. Karena kadang kalau misalnya nih dibuatin, oke, satu video 25 menit atau satu video 1 jam ya harus selesai. Bye-bye kan, malah aduh 1 jam waktu nih ya kan, punyanya cuma 15 menit nih latihan. Oh ya udah, ini programnya aku buatin combo exercises yang kena ke semua bagian otot, kena kaki, bagian dada juga kelatih, bagian perutnya juga tadi ada. Jadi nggak ada alasan ya, udah di rumah tuh nggak perlu alat apa tuh. Simple banget kayaknya. Tapi coach, saya pernah nyobain Penasaran ya. sama teman-teman kosan. Sore aja nih, 1 jam aja ya di sore hari. Besoknya nggak bisa gerak coach. Tiba-tiba kayak badan sakit semua. Apakah itu yang dinamakan dengan pemecahan massa otot atau ya emang seperti itu kira-kira efek setelah berolahraga, setelah lama nggak pernah melakukan olahraga, coach? Mungkin ini bisa dijelaskan, coach. Bisa sih, bisa jadi. Jadi kalau misalnya badan memang kalau fitness levelnya belum terbiasa ya, masih pemula banget. Lalu ngelakuin exercise atau olahraga yang intensitasnya cukup tinggi atau repetisinya tinggi, itu badan bisa dalam tanda kutip kaget ya, karena nggak terbiasa gitu. Shock gitu badannya. Jadi akhirnya kalau misalnya sampai pegel semua lalu nggak bisa gerak, itu mengganggu aktivitas harian sih. Makanya akan lebih baik kalau The Tickers, teman-teman semua itu untuk memilih program latihan sesuai dengan fitness levelnya. Jangan sampai yang tadi aku sempat bilang, olahraga sampai habis semua lalu mengganggu aktivitas besoknya. Kayak misalnya karena terlalu pegel, terlalu capek, akhirnya kerja jadi nggak nyaman atau mengganggu, naik turun tangga jadi susah ya kan. Lagi mau nafas ya udah ngos-ngosan duluan gitu, karena jadi akhirnya performa aktivitas lainnya nggak baik. Jadi selalu sesuaiin dengan fitness levelnya sih. Nggak perlu selalu all out atau maksimal sampai capek banget sampai nggak bisa gerak. Waduh. Tuh iya malah nanti malah trauma, kapok, akhirnya nggak laku lagi. Tahu porsinya lah ya, ketika misalnya body udah ngerasa body udah ngerasa oke, ini udah cukup, ya udah gitu ya. Nah, Coach, ini ada titipan pertanyaan dari teman The Tickers. Pertanyaannya dari, aku izin bacakan. Pertanyaannya dari Mas Sob. Bolehkah olahraga malam sehabis pulang kerja? Aduh, aku pengen ajak tos Mas Sob ini ya, kakaknya. Karena aku jujur pengen sih nyempetin malam gitu misalnya ya. Tapi kan udah bercapek. Belum lagi nggak tahu deh sebenarnya olahraga malam tuh aman atau enggak, atau direkomendasikan atau enggak. Nah, gimana nih Coach Regina? Monggo. Olahraga malam boleh banget, tapi seperti yang tadi aku sempat bilang ya, dengerin juga badannya gitu. Karena pasti setelah aktivitas seharian kita kerja, energi level itu pasti akan berkurang ya, dan performanya mungkin nggak sebagus kalau misalnya kita full energi. Tapi kalau memang sempatnya olahraga malam, olahragalah. Tapi ingat, tadi Pak Sudi juga sempat ngomong mengenai porsi ya, tahu porsi masing-masing, dengerin badannya. Kalau memang sudah capek dan ngerasa oke, ini cukup, saya hanya sekedar 20 menit atau 30 menit latihan sudah ngerasa capek nih, udah merasa ngantuk nih, ya udah, that's it, cukup daripada nggak olahraga sama sekali. Karena kalau misalnya aku bilang oke, olahraga malam nggak bagus karena ini ya nggak bagus performanya karena nanti nggak maksimal, pasti alasan ntar akhirnya nggak olahraga.
Oke, nah kita masih ada lagi pertanyaan dari Facebook. Kita coba bacakan, ada Jaka Juni. Apa tips untuk istri saya? Ini untuk istri apa untuk diri sendiri nih? Yang males olahraga diajak goes nggak mau, diajak jogging nggak mau. Intinya beliau males gerak dah ya. Waduh. Gimana nih? Gimana nih coach? Tips. Dengan pasangan ya. Yes. Karena biasanya orang yang udah nikah, gue udah laku gini kan, udah nikah gini ya udahlah, olahraga kayaknya nggak perlu gitu. Tapi pasangan tetap aja mengkritisi gitu. Saranku sih lebih ke apa ya, diajak diskusi kayak ini manfaatnya apa, manfaatnya untuk bersama-sama itu apa. Jadi misalnya, oke, aku olahraga nih sebenarnya bukan untuk senang-senang doang loh, aku ingin sehat supaya bisa sampai tua sama kamu misalnya. Jadi kan akhirnya sehatnya sehat bareng nih ya kan, jangan sampai aku sehat kamunya kenapa-kenapa. Itu bisa banget jadiin mindset sih. Simple ya. Tapi karena untuk membujuk orang yang memang males atau motivasinya belum ada, kita bisa menanamkan manfaatnya itu, menciptakan mindset manfaatnya untuk masa depan tuh apa. Gitu. Bisa dicoba, silahkan. Bakal dicoba pastinya ya. Jadi silahkan Pastinya. langsung dicoba terapkan ke istrinya, gitu ya. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih, Fit. Ramai ya malam ini ya. Rame. Dan biar kita nggak diprotes lagi sama Detikers karena katanya pertanyaan-pertanyaan banyak nggak Banyak yang dibacain. nggak, ya, masalah Yaudah. waktu sih ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan lagi nih coach dari Stefani dari Rangkas Bitung. Ada nggak sih makanan yang harus dihindari kalau mau punya six pack? Apa benar nggak boleh makan gula sama sekali? Ini sebenarnya tentu saja kita akan menyinggung tentang makanan, tapi ternyata sudah di start dulu nih sama Kak Stefani. Mau dijawab coach? Oke, mengenai kalau mau punya six pack ya, sebenarnya aku harus jelasin dulu bahwa untuk six pack sendiri yang benar-benar bulat bentukannya 6 gitu ya, itu genetik. Dan untuk mendapatkan, nggak semua orang bisa bentuknya seperti itu. Ada yang mungkin bentuknya 4, ada yang bahkan kalau teman-teman mungkin tahu yang bentuknya garis, aku bilangnya sih 11 ya garisnya gitu. Ya itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan six pack itu kita butuh berada di masa lemaknya itu perlu rendah, itu dulu. Dan bukan berarti nggak boleh makan gula sama sekali, bukan berarti musuhan, oke, nggak boleh makan ini itu, enggak. Kita bisa mendapatkan kadar lemak yang rendah dengan cara makanannya, kalau dengan cara kondisi badan ini berada di kalori defisit. Itu topik yang beda lagi tuh penjelasannya. Kalori defisit itu intinya sih kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi makanan lebih sedikit, jumlah kalorinya lebih sedikit daripada jumlah kalori yang keluar, yaitu aktivitas dan basal metabolic rate. Waduh, itu penjelasannya panjang lagi. Tapi intinya sih itu sih, untuk mendapatkan six pack kamu harus berada di punya masa lemak yang rendah, dan bukan berarti musuhan sama gula-gula dan garam dan lain-lainnya. Nggak ada yang perlu dimusuhin kok. Yang penting itu balik lagi tadi, aku senang sih dengan istilahnya Ferdi tadi, tahu porsinya lah. Nggak ada yang perlu dimusuhin gitu. Oke, jadi nggak ada masalah ya, karena setahu saya juga bahwa ternyata badan kita tuh butuh garam, badan kita tuh butuh gula nggak sih, Coach? Betul. Kita emang butuh bahkan ya gula itu ada porsinya, garam juga ada porsinya. Kalau kurang garam nanti gondok ya, bingung juga kan. Dan kalau kita semua yang kekurangan atau yang berlebih pasti ada dampaknya. Jadi ya tahu porsi sih. Dan tadi aku tercerahkan juga loh Fer, bahwa sebenarnya bisa punya bentuk six pack yang segitu sempurna, itu genetik bener ya coach ya. Artinya nggak semua orang, kalaupun perutnya jadi gitu ya, bentuknya akan seperti itu berarti ya coach ya? Beda-beda sih, beda-beda. Ada yang bentuknya 8, ada yang bentuknya ya 4 doang. Dan aku selalu mengingatkan ke teman-teman semua, siapapun itu, bahkan klien-klienku juga, kita jadikan badan kita ini sebagai versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Gak perlu kayak, oke, aku pingin dapetnya six pack sebentar dulu nih, pingin punya badan kayak Coach Regina gitu ya. Mohon maaf banget nih, aku hampir setiap hari ketemu dumbbell. Aku hampir setiap hari ke studio, aku ada fitness studio sendiri gitu. Sementara lifestyle teman-teman itu berbeda. Jadi aku lebih saranin teman-teman yang ingin membentuk tubuh atau ingin mendapatkan badan tertentu, itu untuk mengutamakan kesehatan dulu aja. Jadiin badan memang versi yang terbaik, versi tersehat, dan tetap happy.
Wow. Itu tujuan hidup sih. Harus Itu tetap tujuan happy hidup ya. ya coach ya. Apapun itu, mau olahraga apapun itu, tujuan hidup adalah tetap harus happy ya. Happy. Karena kalau nggak happy nggak bisa olahraga, nggak bisa Iya. bernapas, nggak bisa menikmati apapun di sekitar kita begitu ya. Nah selanjutnya nih. Dok, ini balik lagi soal olahraga di rumah. Nih kan semenjak pandemi, orang-orang kemudian banyak yang peduli seperti yang dikatakan Vidya tadi bahwa kesehatan tuh jadi nomor satu. Salah satunya selain berolahraga di rumah, misalnya mengkonsumsi multivitamin. Ngomong-ngomong soal olahraga di rumah, apakah menurut Anda Coach, olahraga di rumah ini salah nggak sih? Atau bagus justru? Atau ada hal-hal yang biasanya justru karena olahraga di rumah, the tickers atau siapapun malah salah melakukan gerakan justru. Oke. Memang ya itu sih balik lagi ke fitness level masing-masing ya. Kalau memang pemula dan baru mulai, aku akan tetap menyarankan teman-teman untuk mulai dari gerakan-gerakan sederhana dulu. Kalau mau latihan beban, cari tahu gerakan-gerakan dasar seperti squat, push up, cari tahu gerakan-gerakan yang yang dasar dulu, nggak perlu gerakan-gerakan heboh yang tiba-tiba udah pakai lompat-lompat atau pokoknya kalau latihan beban mulai dari gerakan dasar dulu deh. Itu yang kalau pemula. Kalau untuk teman-teman yang sudah pernah nge-gym, nah ini aku nggak tahu nih, apakah kalian mau investasi di alat fitness untuk bisa tetap berprogres fitness latihannya, karena kita kan di pandemi ini karena masih latihan di rumah, kita manfaatin yang ada ya pastinya. Kalau misalnya untuk berprogres dan bisa meningkatkan massa otot atau latihan beban dengan progresif overload kita istilah, jadi tetap bertambah, tetap berprogres, itu pasti berkendala lah, pasti. Dan ingat, kita tujuannya olahraga sekarang itu untuk meningkatkan imun tubuh dulu supaya sehat dulu aja, untuk meningkatkan massa otot dulu itu aja. Kalau mengenai form dan gerakan, ya kalau emang mau latihan beban, baiknya sih ada fitness coach yang ini ya, yang ngebantuin ya supaya bisa promosi lagi ya kan. Tapi memang baiknya itu sih, kalau emang mau belajar gerakan-gerakan dasar fungsional, kayak tadi squat, push up, pull up, lunges apapun itu, baiknya sih ada yang mantau, atau mungkin bisa belajar dari sosial media kayak YouTube mungkin, atau Instagramnya Coach Regina mungkin ya, bisa juga sih. Jadi biar nambah-nambah viewers ya Coach ya. Lumayan kan? Tapi aku pengen nanya deh. Jadi Coach, mungkin orang ya aku sendiri juga gitu ya. Malu sebenarnya kalau ada orang lain. Serius? Iya serius, malu. Kalau ada keluarga aja, jadi nggak pede olahraga di rumah. Tapi sebenarnya pengen, dan tentu saja mungkin teman-teman Detikers juga banyak gitu ya, gara-gara pandemi ini jadi pengen olahraga dengan harapan bisa meningkatkan imunitas. Nah, Coach, misal buat orang-orang yang malu nih kayak aku kalau diliatin orang, atau mungkin ada Coach juga mungkin worth to try sih memang ya. Tapi kan first timer nih. Olahraga kan ada banyak gitu ya Coach ya, yang bisa dicoba di rumah. Mungkin workout kecil-kecilan, atau mungkin aerobik. Aku juga seneng ala-ala YouTube gitu, ikutan aerobik. Kalau tujuannya buat meningkatkan imunitas nih Coach, ada nggak sih saran dari Coach sebenarnya olahraga seperti apa sih yang memang goalnya adalah meningkatkan imunitas? Atau sebenarnya general aja olahraga apapun itu bisa meningkatkan imunitas Coach? Ya sebenarnya semua olahraga bisa aja sih. Yang pasti aku tetap sarankan itu adalah tetap porsi latihan untuk kardiovaskular atau aerobic exercises kayak jogging atau skipping atau ya sesimpel yang bisa melatih kardiovaskular ya itu, dan latihan beban yang meningkatkan, yang untuk melatih fungsi sendi dan otot itu porsinya ada gitu. Karena kita mau sehat secara keseluruhan ya, nggak cuma jantung doang atau nggak cuma latihan beban aja gitu. Jadi dua-duanya tetap fungsinya terlatih gitu. Kalau untuk imun tubuh sendiri sih semuanya sih bisa membantu. Yang penting kita tubuhnya sehat secara keseluruhan ya. Ini lagi-lagi nggak ada alasan nih buat kita semua ya. Kalau yang tujuan imunitas nggak usah pilih-pilih, namanya juga olahraga. Bisa mau nggak mood pun ya sekarang udah harus mulai tahu nih bahwa dalam kondisi pandemi kayak gini aja tuh semua perlu sehat gitu ya, biar bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari dengan jauh lebih baik. Nah ini Coach, saya langsung ke pertanyaan dari Detikers lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Hani. Saya ibu berusia 48 tahun, kemarin pinggang dan perut ramping.
pas libur senam, lebar lagi gitu. Gimana nih biar langsing lagi? Ya. Wow, cepat sekali. Langsung aja nih Coach, gimana biar Biar bisa langsing lagi, mempertahankan dan kalau bisa kayak dulu lagi nih kondisinya gitu. Aku sih selalu pingin, karena ini spesifik ya, karena jadi aku mesti tahu secara keseluruhan nih. Kalau misalnya aku ada klien yang dengan kondisi kayak gini, aku akan tanya dulu berapa hal. Pertama, sekarang pola makannya kayak gimana? Berbeda nggak dari yang dulu? Kedua, aktivitasnya sudah jelas beda ya, berarti mungkin bisa ditambah lagi nih aktivitas lainnya. Nggak cuman olahraga santai atau jogging, mungkin intensitasnya beda. Kayak waktu aerobik sama teman-teman misalnya itu berasa lebih seru, lebih all out gitu ya, lebih maksimal latihan. Tapi giliran latihan di rumah atau olahraga ringan, akhirnya intensitasnya berkurang gitu. Jadi itu mesti direview juga tuh apa yang berbeda dari yang kemarin selain aktivitas olahraganya ya. Gitu. Banyak faktor berarti ya Coach ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ya itu dilihat dulu secara keseluruhan. Karena aku nggak bisa kayak oke, berarti Ibu Hani ya tadi namanya ya. Iya. Ini mesti latihannya angkat beban, mesti latihan, karena tergantung kondisi Ibu Hani sekarang kayak gimana. Benar. Mesti cari tahu dulu. Ya, Karena mungkin, kondisi meskipun ada yang umurnya sama dan berat badannya sama dan mengalami hal yang sama, bisa jadi kebutuhannya beda. Gitu. mungkin lagi stres juga kali, jadi bisa makanan kan? yang dikonsumsi jauh lebih banyak gitu ya. Meskipun mungkin olahraganya, olahraga juga sering nih. Tapi kok Iya. malah Jadi dia mesti jalan ke taman dulu, ketemu teman-teman ngobrol-ngobrol, itu aja udah aktivitas dulu kan, jalan ke tempat ini olahraganya itu udah beda lagi. Sekarang latihan di rumah misalnya sambil nonton, sambil ngurus anak misalnya, udah beda gitu intensitasnya. Jadi itu mesti di-review juga. Oke. Yap. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, silakan Fit. Ada pertanyaan dari Stephanie dari Surabaya. Pertanyaannya adalah, olahraga apa dan seperti apa yang harus kita lakukan waktu datang bulan? Karena olahraga pas datang bulan tuh bener-bener lemes, tenaganya jauh banget dari biasanya. Ini tadi Coach Regina sempat sebut ya bahwa mungkin ketika menjelang mens itu salah satu faktor yang bikin badan tuh gak enak tuh buat perempuan tuh. Aku relate banget sih Fer, jujur. Mangga nih Coach Regina, gimana Coach? Saranku lebih ke intensitasnya direndahin sih. Jadi misalnya sama ini latihan beban misalnya, aku bisa squat 10 kali dengan bebannya 10 kilo misalnya. Kita bisa rendahin dulu. Kita lakuin gerakan-gerakan regresi istilahnya. Jadi gerakan yang lebih mudah. Misalnya kita nggak pakai bebannya dulu, atau bahkan kita ganti variasi yang lebih mudah, misalnya dengan latihan-latihan yang rebahan ya. Ini tadi kan judulnya sesuai dengan kaum rebahannya, misalnya dengan lakuin glute bridge atau pengganti squat misalnya gitu. Atau sesimpel squatnya nggak perlu pakai beban dulu deh gitu. Jadi dipermudah gerakannya gitu kan, karena fitness level orang beda-beda ya, dan aku nggak akan bilang kayak kalau memang dirasa masih bisa olahraga, go ahead, tapi didengerin badannya. Kalau dirasa lemes nih, aduh sakit, kram atau apa, ya udah istirahat dulu, nggak apa-apa, nggak olahraga selama seminggu ya kira-kira ya, nggak apa-apa, nggak bakal langsung gimana kok. Nanti setelah seminggu bisa performanya lebih bagus lagi. Sebenarnya aku sering sih Coach lihat konten influencer gitu ya, bahwa mereka ketika lagi menstruasi itu tetap sanggup-sanggup aja, bahkan ada yang sebelum pandemi ada yang tetap nge-gym, olahraganya tetap intensitasnya tinggi gitu. Nah, cuma tadi kan kalau dari yang aku tangkap dari Coach Regina, berarti semisal tubuh memang lagi merasa nggak nyaman atau lagi gak enak banget misalnya, itu direm dulu nggak apa-apa. Tapi semisal aku sih sebenarnya tipe yang santai-santai aja sih Fer, yang ngerasa sanggup-sanggup aja sebenarnya. Masih bisa aja walaupun mungkin datang bulan gitu ya. Mungkin agak ya pegal-pegal dikit, tapi tipe yang tetap bisa gitu. Itu berarti mau lanjut aman, mau ngerem pun juga ya normal berarti ya Coach ya. Dengerin juga badannya ya, karena kadang kalau misalnya kita hajar, nggak taunya ternyata besoknya efeknya, dampaknya gimana ke performanya, kalau misalnya ternyata setelah dihajar malah pegelnya semakin ya. Itu perlu dipertimbangkan juga. Gitu. Ya, terutama juga ketika misalnya wanita datang bulan dan berolahraga bisa menghasilkan sebuah kebahagiaan juga nggak apa-apa ya Coach ya. Karena biasanya kalau datang bulan itu suka darah tinggi. Gitu. Semua orang terdekatnya marah-marah. Gitu. Dimarahin, senggol bacok langsung. Itu kita pokoknya berharap kalau bisa kayak gitu ya. Jadi kalau lagi datang bulan olahraga, happy. Amin. Oke, selanjutnya nih bagaimana nih Dok? Caranya untuk bisa mengukur bahwa kita sudah berolahraga secara maksimal. Kalau tadi kita sempat singgung
ada porsinya, tahu kemampuan tubuh, tapi untuk mengetahui ini udah maksimal atau belum, seperti apa nih coach? Sebenarnya sih batasan untuk maksimal itu ketika kita ngerasa energi levelnya udah, performa kita sudah berkurang. Jadi dari awal kita latihan, start, lalu ke tengah-tengah, dan sudah mulai saya lebih dari 1 jam, itu sudah pasti performa berkurang sih. Entah itu energi levelnya udah low, mau ngelakuin gerakan-gerakan akhirnya sudah lemes, sudah istilahnya nggak berdaya lagi, itu sudah cukup sih. Tapi aku sendiri lebih menyarankan teman-teman untuk ikutin satu program latihan, entah misalnya memang dibuatkan oleh fitness coach atau memang sudah membuat program latihan sendiri supaya tahu oh kemampuanku segini dan ini masih oke. Misalnya terus hari berikutnya atau minggu berikutnya ditambah lagi porsi latihannya. Jadi tahu oke maksimalku segini. Itu dulu sih, karena kalau saya setiap kali latihan kita all out, kita sampai capek dan gak berdaya, ingat kita masih ada aktivitas lainnya, kecuali memang gak ngapa-ngapain di rumah ya. Tapi kalau saya masih kerja, masih mau kuliah atau masih mau WFH, wah itu mesti dipertimbangkan, karena nanti performanya pasti nggak bagus juga gitu di aktivitas selanjutnya kalau setiap hari all out dan badannya diasah sampai habis. Gitu. Oke, benar banget. Itu kan tadi gimana caranya kita bisa tahu kalau ini sudah maksimal gitu ya, atau mungkin sudah baiknya untuk ngerem atau stop dulu. Tapi kalau cara tahu bahwa ini sudah cukup gimana ya coach? Mungkin buat first timer terutama ya, berusaha ngambil yang ringan-ringan gitu, biar nggak terlalu berat ke badan atau besoknya jadi kecapean. Tapi takutnya jadi terlalu ringan juga, jadi belum mencapai intensitas yang diperlukan. Nah, kalau untuk tahu bahwa ini sudah cukup atau belumnya gimana tuh coach? Ya itu sih paling dari energi levelnya sih yang aku bisa lihat, dan ya itu performa kita. Misalnya nih kita ada satu program di mana kita adain squat 3 set kali 10, lalu lanjutannya push up 3 set kali 10, atau misalnya kita ikutin kelas 2 1 jam. Biasanya kan itu ada biasanya 1 jam ya nonstop. Apakah di setiap latihan itu awalnya kita semangat lalu mulai ke belakang, mulai ke menit 45 itu kita performanya gimana? Kalau kita ngerasanya oh itu udah capeknya gitu, ya udah maksimalnya kita emang segitu tuh. Udah setelahnya udah kelayangan atau udah itu. Tapi aku akan tetap menyarankan untuk nggak mencapai titik maksimal yang sampai benar nggak bisa ngapa-ngapain dan abis sih. Karena dengan alasannya tadi itu sih. Jadi kita mesti cari tahu kemampuan kita seberapa, maksimalnya seberapa, dan ya itu kalau misalnya ketika performa udah capek, udah habis banget gitu badannya. Dan nggak perlu juga sih sebenarnya sampai batas maksimal tuh, karena nanti efeknya bisa kemana-mana. Oke, maksimal nih sampai habis terus misalnya ya, ada pernah kasus klienku cerita, oke dia sampai maksimalnya dia itu adalah sampai dia muntah atau misalnya sampai ada yang pingsan, itu kan aduh gimana gitu loh, masa setiap kali latihan mau sampai segitu gitu. Itu nggak perlu juga kan itu kan olahraga kan tujuannya untuk sehat. Kalau sampai kayak gitu lalu akhirnya besoknya nggak mau ngelakuin itu lagi, atau bahkan menjadikan olahraga itu sebagai sebuah pelampiasan, jadinya malah nggak sehat. Jadinya malah hubungan kita sama olahraga yang tadinya kita enjoy, yang tujuannya untuk sehat, malah tujuannya lain arahnya. Malah seperti menganiaya diri sendiri gitu ya. Iya, makanya buat apa sampai maksimal, sampai benar. Kalau emang energinya habis masih bisa beraktivitas, aman. Jadi perlu dicari tahu juga sih. Oke. Nah, saya mau ngajak lagi nih Bu Hani, ayo merapat lagi. Karena pertanyaan berikut ini saya yakin Bu Hani juga pengen banget. Ini lagi-lagi soal lemak gitu kan. Kalau tadi Bu Hani sempat mengatakan kalau ini kok lebar lagi gitu kan. Ada nggak sih coach gitu olahraga yang kemudian bisa menghilangkan bagian-bagian lemak di bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya di lengan misalnya, atau di paha atau di perut begitu, tanpa harus olahraga yang ekstra mungkin seperti itu coach? Sebenarnya gini, untuk info untuk the Tickers juga ya teman-teman semua, kita nggak bisa milih anggota badan mana yang kita mau kecilin. Itu istilahnya spot reduction ya. Jadi kita, oke, aku maunya ngecilin tangan doang, aku maunya latihan perut doang supaya perutnya kecil gitu. Caranya nggak begitu. Karena untuk mengecilkan anggota tubuh itu kita nggak bisa pilih. Karena yang mau kita kecilkan atau yang biasanya kita mau hilangin itu kan massa lemaknya ya. Sementara kalau misalnya kita olahraga, kita latihan perut, kita latihan tangan, itu yang diasah ototnya. Bukan lemaknya kita asah, kita kikit.
bukan begitu ceritanya. Jadi untuk bisa mengecilkan anggota tubuh tertentu, kita perlu badan kita ini perlu terjadi pembakaran lemak. Dan pembakaran lemak itu bisa dicapai dengan kalori defisit. Nah, olahraganya kalori defisit itu bukan berarti oke, berarti aku makannya sedikit aja nih, udah makannya cuma saya 1000 kalori doang. Nggak sehat kalau kayak gitu, nanti malah malnutrisi ya kan, gizinya malah nggak bagus. Jadi lebih baik makannya gizi seimbang aja, mungkin di kalori maintenance, sesuai kebutuhan, dan olahraganya itu fokusnya di 2 hal tadi. Pertama kardio, kedua latihan beban. Kardio itu bisa berfungsinya untuk pembakaran kalori harian, jadi misalnya kita jogging, lalu saya ngebakar 200 kalori misalnya. Itu buat harian pada saat itu juga berbakarnya. Lalu kita latihan beban untuk meningkatkan massa otot supaya metabolismenya itu cepat. Kita menimbun massa otot supaya kita lagi diem aja nih, dia nge-recovery otot yang sedang rusak, itu dia ngebakar kalori, ngebakar lemak juga. Gitu. Jadi dua-duanya harus, dan nggak perlu kita nyari kayak, oke, aku mau cari olahraga yang paling banyak ngebakar, nggak perlu gitu juga. Badan akan mengolah sendiri kok, dia akan berproses sendiri untuk bisa menurunkan lemak itu. Dan ya itu bisa aja pas kita mau menghilangin lagi sedang olahraga ya, ada nih mungkin pengalaman teman-teman, oh aku ternyata lemaknya kalau lagi gemuk itu ke pipi duluan, ada yang oh aku lemaknya cenderung ke perut duluan. Oh, dua-duanya saya kebetulan coach. Iya, genetik itu. Jadi kita nggak cuma salah satu. Ada orang-orang yang memang kayak gitu. Jadi oh kalau pas olahraga ternyata yang hilang leher duluan misalnya. Ternyata perutnya terakhir, atau bahkan ada yang tangannya terakhir nih masih gelambir-gelambir tapi perutnya udah jadi gitu. Jadi ya itulah untuk proses pembakaran lemak atau mengecilkan badan tertentu. I'm sorry to say nggak bisa kita tentuin gitu. Tetap harus Aku relate banget loh, Fer. Oh ya? Aku relate banget, Coach. Karena aku bener-bener yang tadi disebutin sama Coach Regina, karena aku cabi kalau nambah berat badan. Mungkin di orang lain sekilas kayak, enggak kok, nggak kelihatan makin gemuk atau gimana. Tapi aku merasa kalau aku selfie, itu perubahannya di pipi. Bener banget, tapi aku terjawab nih sama Coach Regina, ya aku seperti teluruskan bahwa itu mungkin terjadi, bahwa itu valid kalau aku merasa pipi aku lebih cabi, mungkin memang begitu. Tapi ya, namanya olahraga, nggak bisa spesifik juga aku melakukan olahraga buat ngecilin pipi. Dan mungkin ini jadi jawaban juga buat teman-teman yang minder mungkin, merasa lengannya kurang oke atau nggak percaya diri sama bagian tubuh tertentunya. Kalau mau olahraga mah ya olahraga aja gitu ya. Yes, betul. Intinya kita kan ujung-ujungnya pinginnya sehat, ingin fungsi jantung dan fungsi sendi otot untuk gerak itu baik, itu dulu. Bonus kalau emang turun berat badan, kalau emang tiba-tiba six pack, kalau tiba-tiba ototnya itu bisa. Tapi tetap kita fokusnya sekarang, apalagi sekarang ini pas sama pandemi ini, untuk meningkatin imun tubuh dan sehat dulu aja. Yes, betul sekali. Nah, Coach, tapi nanti boleh nggak sih kami menanyakan soal defisit kalori? Dikit aja nanti singgung, tapi soal defisit nanti, ya kalau emang boleh. Saya mau baca komentar dulu dari Facebook nih. Ada Aditya Pratama. Bersih-bersih rumah, nyapu dalam rumah, halaman, ngepel, itu juga olahraga kan? Waduh, bagus ya. Sebenarnya simple, kita aja yang ribet sholat juga olahraga kan? Wah, ini ide bagus nih. Gimana nih, Coach? Apakah aktivitas sehari-hari kita di rumah ini juga bisa dikatakan juga berolahraga atau seperti apa nih, Coach? Oke, kayaknya ini sekalian bisa nyambung ke kalori defisitnya sih. Jadi, bisa nyambung sih. Jadi kalau kita ada, kalau di apa ya, sistem energi itu ada kalori yang masuk dan ada kalori yang keluar ya. Nah, di kalori yang masuk tentu saja semua makanan yang kita konsumsi itu kalori yang masuk dulu tuh, energi yang masuk ke badan. Kalau kalori yang keluar itu ada beberapa, ada 4. Nah, ini aku jelasin, nanti ada nyapu-nyapu, coba teman-teman tentuin ya. Yang pertama itu basal metabolic rate. Itu adalah kebutuhan badan kita untuk berfungsi. Jadi kita denyut jantung, untuk pencernaan, untuk kita berfungsi, bahkan orang yang koma pun itu masih ada basal metabolic rate ini. Jadi kebutuhan dasarnya banget. Nah, dia ini pembakarannya paling besar. Jadi kalau saya teman-teman, biasanya kalau perempuan itu di 1200, 1500, kalau laki-laki bisa lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua, ini pembakaran yang dibilangnya kedua tertinggi ya, itu namanya non-exercise activity thermogenesis. Pembakaran yang
yang terjadi ketika kita melakukan hal-hal aktivitas di luar olahraga. Jadi contohnya nyapu, ngepel, jalan ke pasar, beres-beres rumah, non-exercise activity, tidak termasuk di olahraga. Tapi di pembakarannya paling banyak, karena itu aktivitas harian kita ya. Lalu yang ketiga, itu thermic effect of food. Jadi pembakaran yang terjadi karena badan ini perlu mencerna atau memproses makanan-makanan tertentu. Misalnya kita makan daging-daging, makan sayur-sayur, itu proses pencernaannya lebih banyak tuh pembakarannya daripada misalnya kita makan mie atau makanan yang instan lainnya. Jadi prosesnya lebih banyak gitu ya. Nah yang terakhir itu malah exercise, activity thermogenesis, malah olahraga tuh yang terakhir pembakarannya. Jadi langsung wow ya, kayak oke, berarti kalau saya mau kalori defisit, berarti kan yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Berarti bisa dengan kita mengurangi makanan yang masuk, atau kita perbanyak aktivitas yang di luar ya. Entah dengan tadi misalnya beres-beres rumah, tapi ini kurang juga kalau misalnya hanya melakukan aktivitas harian karena kurang bisa meningkatkan massa otot, kurang diasah. Nyapu-nyapu ya capek gitu, keringetan ya kan, tapi kurang mengasah massa ototnya. Jadi itulah perlunya kita ada exercise, itu ada olahraga. Dengan adanya semakin banyak massa otot yang kita punya, metabolismenya semakin cepat, BMR yang di atas ini tadi itu makin tinggi gitu, karena komposisi tubuhnya itu bisa berubah gitu. Paham ya mengenai defisit kalori? Mantap coach ya. Nah selanjutnya nih coach, kalau tadi coach kan sempat di pertengahan e-live tadi sempat nyinggung kalau kita tuh sebenarnya bisa aja melakukan olahraga di rumah seperti mengangkat beban dengan menggunakan kursi, meja, atau misalnya alat-alat lain yang ada di sekitar kita begitu ya. Nah apakah nanti hasil dari olahraga di rumah ini bisa menyamai hasil dari olahraga di fitness center misalnya atau di tempat gym, coach? Sejujurnya nih pastinya akan berbeda karena untuk melakukan gerakan-gerakan progresif, variasi yang lebih sulit itu akan terbatas. Makanya kalau saya teman-teman ada mau invest ke alat-alat sederhana seperti dumbbell atau barbell, itu boleh banget. Dan itu tergantung balik lagi teman-teman kan. Tapi ya meskipun progresnya tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempertahankan rutinitas kita untuk olahraga. Jangan jadikan alasan gitu. Kalau aku bilang progresnya nggak sama, nanti malah mendingan gak usah olahraga dong gitu ya kan. Kita kan nggak tahu ya. Ini untuk keamanan kita ya tetap perlu jaga jarak, tetap prokes. Jadi sebisa mungkin di rumah kita manfaatin aja. Balik lagi, kita kan tujuannya sekarang adalah untuk meningkatkan imun, melawan pandemi ini ya kan. Kita mempertahankan kesehatan gitu, bukan untuk meningkatkan massa otot, untuk turun berat badan biar ini. Bahkan kemarin aku baru aja ngebahas ini tuh bukan saat yang tepat untuk kita berada di kalori defisit yang terlalu rendah. Nah, itu justru bisa mengganggu badan kita yang lagi mau meningkatkan imun tubuh gitu. Kita lagi mau sehat loh, saya malah dipaksa untuk olahraga ekstrim, atau saya dipaksa untuk nggak konsumsinya makanan lebih sedikit gitu. Ya, benar. Kita perlu memperhatikan bahwa makanan dan aktivitas kita itu berpengaruh ke imun kita. Kita stres sedikit aja bisa pengaruh ya kan, bisa mengganggu mood kita gitu. Jadi ya manfaatkan yang ada lah, meskipun tidak sebagus kalau latihan di gym. Oke. Nah, Coach, ini kan kita sekarang lagi gencar-gencarnya diamanahkan untuk work from home. Yes. Tapi sebenarnya work from home tuh agak challenging jujur. Karena kalau WFO itu kita malah banyak jalan mungkin. Yes. Atau sempet pindah transportasi umum kan itu juga jalan. Banyak gerak gitu ya. Banyak gerak. Tapi dengan work from home itu sebenarnya jadi lebih banyak diam. Mau olahraga juga mungkin waktunya bisa sih disempatkan. Cuma ya namanya banyak berdiam gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang relate dengan badannya malah jadi nggak fit karena banyak diam, atau mungkin berat badannya naik. Ya aku sih pengennya berat badan berapapun angkanya kita tetap happy sama diri sendiri ya. Cuma Coach, di samping menyempatkan olahraga nih di sela-sela waktu beristirahat ketika menjalankan WFH ini,
saran dari Coach Regina, pola hidup seperti apa nih yang perlu kita jalankan, terutama di tengah pandemi ini nih, Coach? Oke, ada 3 hal yang perlu dilakuin. Azik, langsung 3 ya. Yang pertama, setelah ini aku akan sebut olahraga terakhir karena mungkin teman-teman ini hal yang baru, apalagi teman-teman yang pemula ya. Yang pertama itu adalah pola makan gizi seimbang. Aku nggak bilang kamu nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. No, kita utamain gizi seimbang itu dengan, kalau teman-teman kayak pernah dibahas mengenai isi piringku itu ada lauk pauknya ada sumber karbohidratnya ada sayur mayur, ada buah-buahan juga, itu diisi dulu. Kalau ntar teman-teman ada piring lalu bentuk ketek, itu udah pernah dibahas di e-live, coba dicari. Gue scrolling lumayan karena mau view kan. Kedua itu kualitas tidur. Aku tahu sekarang teman-teman bisa nonton drama Korea, banyak film-film menarik yang bisa ditonton saya begadangan karena selama WFH nggak bisa ngapa. Tapi kualitas tidur ini penting banget karena disinilah terjadi perbaikan otot dan perbaikan sel-sel yang rusak ya. Kita habis latihan, perbaikan ototnya di situ. Kita lagi sakit atau kita lagi nggak fit, kita habis makan langsung perbaikinya ketika tidur. Kalau misalnya kita begadang, kita kurang istirahat, kapan dong badannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak? Gitu. Yang ketiga baru olahraga yang teratur untuk tetap mengasah fungsi jantung, mengasah fungsi otot dan sendi. 3 hal ini dulu aja, nggak perlu repot-repot yang lain. Aku gitu aja dilakuin dulu selama pandemi ini. Oke. Nah, Coach, karena kita sudah berada di ujung acara e-live pada malam hari ini, nggak berasa ya, Coach ya? Ya. Nah, biar lebih klik lagi nih deh ya. Ini untuk bisa penegasan, bagaimana sih caranya agar kami, The Tickers, dimanapun berada yang saat ini, malam hari ini menyaksikan, untuk bisa mendapatkan yang namanya body fit aja dulu deh. Kalaupun nanti sispek itu bonus gitu ya, Coach ya. Selama bekerja ataupun melakukan kegiatan aktivitas kantor di rumah begitu, Coach. Bagaimana nih untuk bisa mendapatkan goals itu? Saranku sih strateginya ya, itu tadi yang pertama buatin jadwal yang khusus untuk olahraga gitu. Kedua, cari olahraga yang memang kamu enjoy. Itu penting banget. Ini adalah saat yang tepat, lagi pas PPKM ini saat yang tepat untuk explore, mengeksplorasi latihan-latihan atau olahraga-olahraga yang mungkin kamu belum pernah cobain. Banyak banget sekarang ada grup kelas online yang kamu bisa rame-rame. Ada juga fitness coach yang rekomendasiin program buat target fitness kamu yang personal. Itu bisa banget. Jadi saatnya tepat nih untuk coba itu. Gitu. Terus yang ketiga ya konsisten dan sabar. Kalau memang kamu mengharapkan hasil, sabar. Akuin yang tadi 3 dulu aja, baru abis itu. Utamain sehat dulu aja sih. Nah, sispek itu bonus ya, Coach ya. Yang diutamakan adalah kesehatan. Bener, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Coach, makasih banyak sudah mau sharing, berbagi bersama kami The Tickers yang malam hari ini jadi tercerahkan seperti istilahnya rekan saya tadi gitu ya. Dengan adanya ini kita bisa tahu nih, oh ternyata olahraga itu bisa kapanpun, dimanapun, sesuai dengan porsinya dan tahu nih apa yang bisa dan disanggupi oleh tubuh gitu ya, Coach ya. Yes. Semoga bermanfaat ya The Tickers. Thank you Ferdi, thank you Vidya, thank you ya. Pastinya bermanfaat banget. Coach, pengennya sih kita habis live ini ada bincang-bincang lagi sedikit. Jadi mungkin Coach Regina boleh nggak langsung pamit dari chat room ini kali ya, Coach ya. Tapi thank you so much, Coach. Nah. Aku sih dapat banyak banget pencerahan sih malam ini. Apa tuh Vidya? Yang pasti bahwa olahraga, apapun itu bentuk olahraganya, ya aku rasa udah nggak ada alasan lagi lah ya untuk kita nggak olahraga. Tapi apapun itu bentuk olahraganya, termasuk yang bisa kita lakukan di rumah, goal pertamanya adalah kesehatan. Berat badan, ya mungkin itu aspek penting sih ya buat banyak orang. Tapi aku rasa berapapun angkanya, poin terpenting sekarang adalah kita nyaman sama diri kita. Kita fit, kita bisa sehat terus, bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan tubuh yang enak gitu kita. Dan apalagi tadi Coach Regina juga sudah menegaskan kalau olahraga itu tidak harus berjam-jam, bisa dilakukan dalam 3 kali seminggu dengan durasi yang sangat mudah banget kok. Cuman 2-3 jam aja dalam seminggu ya. Menyesuaikan porsi kemampuan tubuh gitu ya. Bener, jadi ya udah ayo mulai sekarang kita berolahraga apapun itu olahraganya ya. Oke.
Nah, langsung aja kita akan menepati janji kita. Oh iya benar. Di akhir acara ada pengumuman pemenang. Maksud kami yang dipilih begitu ya, The Tickers yang terpilih. Siapa nih kira-kira nih Vidya? Dan malam ini Yes. yang mendapatkan hadiah menarik dari eLife adalah Kak Stefani dari Yeay, Surabaya. Yeay. Selamat Stefani. Nanti akan dikirimkan bingkisan, dihubungin sama tim Detik ya. Siap. Secepatnya sehabis acara malam ini. Siap. Oke deh, kalau gitu jangan lupa buat Detikers semuanya untuk selalu kita tetap ya menerapkan protokol kesehatan. Tadi di awal acara saya ingatkan, di akhir acara saya ingatkan karena lagi-lagi frekuensi angka kasus COVID masih tinggi-tingginya. Jangan lupa juga biar kita tidak masuk dalam angka tersebut harus disertai dengan yang namanya pembentukan imunitas tubuh yang jauh lebih baik dengan salah satunya berolahraga, begitu ya. Aku dan Ferdi tentunya berharap dimanapun teman-teman Detikers berada sekarang yang lagi di rumah atau mungkin yang masih berkewajiban untuk work from office ya. Yes. Selalu sehat setiap harinya, senantiasa diberi kesehatan, terjauh dari yang namanya ancaman virus COVID-19. Oke, Yep. saatnya kami berdua pamit. Saya Frian Zikran. Dan aku Vidya Pinandita pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan eLive Jumat minggu depan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Detikcom tentunya. Sampai jumpa.